Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Alhamdulillah, hari ini kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 5. Tetap semangat ya. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Oke? Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita mulai belajar tematik tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 1. Perjuangan para pahlawan. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. KD yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di masa kini. Materi yang kita pelajari yaitu peninggalan sejarah di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat. Nah, sekarang siapkan buku tema 5. Kemudian buka kitab halaman 2-5 dan halaman 37-40. Setelah itu, simak video ini. Tokoh dan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Teman-teman Smart Point, siapa saja ya tokoh kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam? Sultan Iskandar Muda, pemimpin kerajaan Aceh. Sultan Hasanuddin, pemimpin kerajaan Goa Talo, Makassar. Memiliki julukan ayam jantan dari timur, artinya seorang pemberani yang berasal dari benua timur. Raja Bala Putra Dewa, pemimpin kerajaan Sriwijaya, Palembang. Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, pemimpin kerajaan Majapahit. Lalu, apa ya peninggalannya? Prasasti Ciaretun, peninggalan kerajaan Tarumanegara, Bogor. Candi Gedong Songo, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Itu tadi tokoh dan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dah teman-teman. Peta wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan ada pula peninggalan Candi Penataran. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya,
pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Mojopahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Mojopahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Mojopahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Inilah isi janji Sumpah Palapa. Lamun huwus kala Nusantara, isun amukti palapa. Amun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Saman, Isun Amukti Palapa. Artinya, setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalah Gurun Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Mojopahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Mojopahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Mojopahit sampai negara-negara tetangga. Inilah kitab Negara Kertagama. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenal. Hal ini membuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Mojopahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Inilah Candi Penataran. Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Mojopahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Mojopahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar, panjang, dan tinggi. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Kak Nusa, ternyata Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Iya Rara, beberapa tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu,
Buddha, dan Islam yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, sikap tersebut patut kita teladani. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.